How survive without money, bagaimana kita hidup tanpa uang. Kita coba kelola dulu bagaimana sih kita kalau tidak punya uang, apa sih yang bisa kita gunakan. Anggaplah kita tidak punya uang, apa yang bisa kita coba kelola ketika kita tidak punya uang. Sebenarnya itu intinya ya. Nama saya Ratna Uli Gultom, founder Ecovillage Limalombu. Di sini kita sebagai petani organik dan juga nelayan. Kita di Desa Limalombu, Kecamatan Nonanrunggu, Kabupaten Samosir. Kita di sini lebih mengolah apa yang ada di sini. Di ladang kita coba menggali. Contohnya tadi ada mangga, kita membuatkan produk dari mangga, ada wine mangga, cuka mangga, sele mangga, hand sanitizer dari mangga, ada kemiri, kita buat minyak kemiri, ada juga kelapa, minyak kelapa ada. Tapi dari semua produk yang kita buat lebih ke zero waste. Semua dimanfaatkan sampai kulit-kulitnya, kulit dalam, kulit luar seperti kemiri, semuanya kita gunakan menjadi produk. Yang kita punya ini semuanya hasil dari kebun, baik sayur-sayuran, baik kue-kue yang kita buat, dan ada ikan, ada lobster, semuanya hasil dari tangkapan kita dari danau. Itu yang kita jual. Jadi di tempat kita tidak ada menu ya. Menunya itu adalah apa yang hari ini fresh dari danau atau dari ladang, itulah yang kita siapkan. Eko itu kita lebih kepedulian dengan lingkungannya, lebih ke sustainable-nya. Jadi kita panggil dia eko karena dia sustainable. Semua berkesinambungan, berkelanjutan. Apa yang kita makan di sini semua hasil dari kebun. Jadi tidak ada kimia di sini, kan kita lebih ke pertanian organik yang berkesinambungan, yang berkelanjutan. Sistemnya di sini kita tanam sekali, panen selamanya. Orang berpikir masa iya sih ada. Contohnya kita tanam labu ya, labu siam. Dia kalau udah berbuah biasanya jatuh dia, nanti dia tumbuh lagi. Nah, seperti itu. Terus kita juga ada mangga juga di sini yang sudah 500-an tahun. Jadi sebenarnya banyak lagi yang bisa kita tanam sekali, panen selamanya gitu. Ketika kita punya slogan How survive without money, bagaimana kita hidup tanpa uang. Ketika kita mampu hidup tanpa uang, we can print money. Kita bisa cetak uang juga dengan memanen dari itu dan kita bisa jual, kira-kira gitu. Tapi yang pertama yang kita akan sebarluaskan adalah bagaimana kita hidup tanpa uang. Itu dulu pertama. Kalau kita sebagai petani, kita tanam dulu apa yang kita butuhkan, baru kita menanam yang kebutuhan orang lain. Ketika kita tanam yang kita butuhkan, berarti kita otomatis peduli dengan kesinambungannya, peduli dengan kebutuhan kita. Jadi kita buatkan itu organik karena kita butuhkan, baru kita kasih kepada orang lain. Tapi kalau kita berpikir adalah petani hanya untuk kita jual, akhirnya kepedulian kita untuk pertanian kita itu kurang. Kita bisa membuatkan itu kimia di sini kan kita berpikir bukan saya yang makan. Nah, petani yang kita inginkan adalah kita pikirkan dulu untuk kebutuhan kita, baru kebutuhan orang lain. Baru itu akan kita berpikir yang jauh yang lebih baik itu apa untuk diri kita. Potensi yang kita coba olah di sini, yang ada di desa ini, terutama adalah mangga. Mangga yang sudah 500-an tahun berbuah banyak, nanti dia akan jatuh. Yang jatuh ini karena banyak batu di bawah, pecah, dan tidak bisa digunakan lagi, tidak bisa dijual. Itu yang sebenarnya permasalahan-permasalahan yang ada dari dulu. Nah, kita coba peras, kita jus, nanti kulitnya itu kita kumpulkan untuk buat ekoenzim. Jusnya itu kita fermentasi. Sebagian kita buat untuk sele. Ya, kita membuatkan sele mangga. Terus untuk fermentasinya itu menjadi kita buatkan wine mangga. Jadi ini lebih tahan, dia bisa kita keep ya, lebih lama lebih bagus gitu. Jadi tidak busuk. Selain mangga tadi, yang bagus di sini di kawasan Danau Toba juga ada banyak. Seluruh Indonesia pada umumnya itu kemiri. Kita buatkan menjadi minyak. Minyak ini bagus banget untuk pertumbuhan rambut dan juga untuk pengganti hand body boleh. Jadi banyak manfaatnya kemiri. Bukan hanya untuk sambal saja gitu. Cangkang luarnya itu bisa untuk briket. Kita buat ekoenzim. Ekoenzim itu dari semua kulit-kulit buah, kita campur dengan gula aren, 1:3:10, airnya 10, kita fermentasi selama 3 bulan,
baru nanti kita gunakan. Itu bisa untuk kompos untuk segala tanam-tanaman, juga bisa kita gunakan untuk spraying, semua untuk bersih-bersih, untuk sikat gigi juga boleh. Ada banyak manfaat yang bisa kita gunakan dari Eco Engine. Hampir semua produk yang kita buatkan itu sampai zero waste, semuanya bisa kita manfaatkan menjadi produk. Itu yang kita coba mempelajari semua apa yang tumbuh di sini. Terutama ada kenikir. Kenikir itu vitamin C-nya sangat tinggi dibandingkan buah. Buah-buahan tertinggi vitamin C ada di buah jambu merah. Nah, ini masih 10 kali lipat dari jambu merah. Kita juga ada kelor dan juga di sini ada sorghum. Dari semua makanan yang terlengkap formasi untuk kebutuhan tubuh kita ada di sorghum. Dia juga free gluten, free sugar ya, jadi sangat bagus. Kalau kita tambah sorghum sama kenikir sama kelor, sudah cukup saya pikir untuk apa yang kita makankan ya. Kira-kira seperti itu yang kita buatkan konsep-konsep kembali ke alam. Kalau kita menjaga lingkungan kita akan memberikan ke kita apa yang kita butuhkan. Itu kalau kita lebih ke pertanian organik. Sebenarnya banyak orang ingin membuat bisnis gitu kan, tapi sedikit orang untuk melihat potensi-potensi apa yang ada baru kita membuatkan bisnis. Nah, kami lebih melihat di desa itu ada banyak, terutama yang petani, ada banyak potensi yang bisa kita gali. Ada buah-buahan di Indonesia, ada banyak buah-buahan yang bisa kita buatkan banyak produk gitu kan. Kita sudah melanglang buana juga seluruh negara Asia, di Eropa seperti itu, tapi kita lebih mencintai Danau Toba karena juga dari sisi udara kita yang terbaik. Karena apa? Kita rata-rata ya di sini 24 jam satu hari kita bisa beraktivitas. 12 bulan 1 tahun bisa beraktivitas. Kalau di negara lain atau di Eropa kita katakan kita ada terbatas waktu. Kalau di sini tidak. Nah, di situ salah satu ketertarikan kita untuk beraktivitas di sini. Nah, saya mengajak anak-anak muda untuk kembali ke desa dan kita bisa melihat potensi-potensi di desa ada banyak. Jadi kami di sini mengelola ekotourism. Jadi lebih ke kembali ke alam, sustainable. Sangat dicari orang sekarang. Mari rame-rame untuk bertani karena pertanian kita tidak kalah di seluruh dunia ya. Paling bagus karena dengan cuaca udara yang sangat bagus. Mari kita kelola ini. Apa yang ada potensi di desa Anda apapun itu bisa menjadi bisnis. Untuk kendala ya yang kita hadapi, tidak semua orang tahu tentang sustainable. Orang masih datang ke sini untuk bertanya produk-produk dari luar gitu kan. Contoh mereka bisa, kami mau dong yang ada susunya. Contoh kita di sini tidak punya susu ya. Contoh atau hal-hal atau misalnya makanan-makanan yang biasa di luar mereka. Jadi itu kami tidak punya. Juga kami harapkan ketika tamu yang datang ke Eco Village Simalombu, kita berharap mereka tidak bawa plastik dari luar, karena di sini kita menyiapkan semua makanan yang mereka butuhkan. Jadi datanglah hanya dengan diri Anda dan enjoy life. Nanti di sini kita akan berusaha untuk menyiapkan apa yang Anda butuhkan selama berada di Eco Village Simalombu, supaya kita juga lebih peduli bahwa sampah-sampah plastik itu kita usahakan semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit. Itu yang kita coba ya. Kami coba menciptakan pasar sendiri. Jadi apa yang kami panen dari ladang sendiri, semuanya kita coba mengemas menjadi produk. Sebenarnya ketika kita sudah mampu, sudah oke, sudah ada license semuanya dari pemerintah, kita jual online boleh. Jadi sekarang semua ada Tokopedia, ada Shopee, ada macam-macam juga ya. Bahkan di luar negeri kita bisa coba menjual online ya. Tidak ada sekarang itu di hutan manapun Anda atau di sudut manapun di seluruh dunia itu sama. Anda bisa menjual produk Anda dimanapun Anda berada. Kita sebut ini menjadi paradise karena semuanya ada. Walaupun mungkin jalan ke sini agak sulit, tapi percayalah, untuk paradise itu tidak mudah. Ada banyak sebenarnya cara yang sangat sederhana untuk menjaga alam ya. Salah satu, jangan buang plastik di mana-mana. Ayo kita semua, kita lestarikan alam supaya alam memberikan kita yang terbaik. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Cap Capung. Thank you.